Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sobiandi dengan NIM D1D021141 dari kelas R004. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar. Penulis Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Poin-poin bahasan pokok: 1. Pendahuluan. 2. Metode penelitian. 3. Hasil dan pembahasan. 4. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 11/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi Taman Baru Kokmara seluas 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara seluas 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Baru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 11/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, ketapang. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini menjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan tersebut, penggundulan hutan, dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan-hutan tropika di wilayah Asia Tenggara yang penyebab utamanya adalah perambahan hutan ekosistem yang telah sangat rusak, sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam. Perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan.
Dalam kegiatan pemulihan ekosistem, kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem. Kawasan konservasi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhub 11 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem, KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Metode penelitian, lokasi dan waktu. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran, foto udara, citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Kemudian dilakukan analisa data. Analisis foto udara, citra, secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara, citra, berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh dan ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem, kawasan dilakukan analisis data, hasil
inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks, nilai penting atau INP. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mouler dan Lebesgue adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas, kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihan nanti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara. Hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur. Interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukit. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen, sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai berdasarkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Margasatwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Antara lain, Blok Jabongan peta 1 koordinat S5.359653 derajat, E 119,606.111 derajat. Blok Gunung Tinabung peta 2 koordinat S5.385371 derajat, E 119.634698 derajat. Blok Gunung Tinabung 2 peta 3 koordinat S5.387418 derajat, E 119.638718 derajat. Blok Sapangan peta 4 koordinat S5.4013569 derajat, E 119.640139 derajat. Data koordinat poligon-poligon lokasi yang terdegradasi terlampir.
Hasil dan pembahasan. Inventarisasi tegakkan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakkan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Peta 1, luas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis degakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Luas peta 1 adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 1 di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. 1. Jumlah anakan atau hektar sama dengan 242 batang per hektar. 2. Jumlah tegakan kurang lebih 10 cm per hektar sama dengan 140 batang per hektar. 3. Jumlah tegakan kurang lebih 20 cm per hektar sama dengan 75 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 2, luas 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, marasikapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Luas peta 2 adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 2 di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. 1. Jumlah anakan per hektar sama dengan 210 batang per hektar. 2. Jumlah tegakan kurang lebih 10 cm per hektar sama dengan 141 batang per hektar. 3. Jumlah tegakan 20 cm per hektar sama dengan 40 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 3, luas 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas peta 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 3 di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. 1. Jumlah anakan per hektar sama dengan 321 batang per hektar. 2. Jumlah tegakan 10 cm sama dengan 122 batang per hektar.
3. Jumlah tegakan 20 cm sama dengan 30 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 4, luas 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar, hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 3 di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. Jumlah anakan per hektar sama dengan 293 batang per hektar. Jumlah tegakan kurang lebih 10 cm per hektar sama dengan 329 batang. 3. Jumlah tegakan 20 cm sama dengan 115 batang. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 392 per hektar, akan tetapi jumlah permudaan anakan masih kurang dari 1000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Analisis lanjutan. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Teraterasa 57,91%, bambu 35,57%, dan kirasa 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi. Teraterasa 45,24%, marapao 38,10%, dan kirasa 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu 103,51%, rao 43,43%, dan marapao 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tinggi, yaitu paciri 80,53%, rao 54,55%, dan teraterasa 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, teraterasa, rao, marapao, dan kirasa. Untuk jenis paciri merupakan jenis tanaman invasif
Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli. Invasif merupakan pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk hidup yang melanggar batas dari satu daerah ke daerah lain. Invasi juga adalah datangnya bakal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah yang baru dan menetap di daerah yang baru tersebut. Habitat asli Spathodea campanulata adalah berasal dari benua Afrika yang beriklim tropis. Jenis pohon ini dapat tumbuh dengan baik di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari langsung, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni hingga pada ketinggian 1000 mdpl. Walaupun bukan tanaman tepi pantai, jenis pohon ini toleran terhadap tanah yang sedikit salin. Kesimpulan: 1. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. 2. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Margasatwa Kokmara, hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria 3. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. 4. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rao, marapao, dan kirasa. Daftar pusaka: Sahrudin S. Joneng A. dan Numba S. 2019. Kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Argotek Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian 2 pp 1 14 doi 10,33096 Agrotek V2I 2.57. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.